ini mau periksa kehamilannya Afifah. Kamu hamil? Kok kamu heran? Emang kenapa kalau Afifah hamil? Kan ada suaminya. Ini. Saya terima nikahnya Afifah Dewi binti Bejo Aminuddin dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Saksi, sah. Afifah! Afifah! Afifah jangan Afifah jangan! Assalamualaikum. Dasar perempuan gatel, mentang-mentang di rumah sepi nggak ada orang, terus dia bawa cowok gitu ke rumah. Wah, nggak bisa dibiarin nih. Umi, Sinta bawa cowok di kamar, Umi. Ya, Umi bener, tadi Hana juga dengar ada suara cowok. Yang benar, jangan sampai ini fitnah. Beneran, Umi, kita nggak bohong. Ya, Umi. Ada apa lagi? Tuh, istri mudanya Abah ngurung cowok di kamar. Ini nggak bisa biar. Kamu. Ini lihat. Tadinya saya ajak kamu ke sini hanya untuk ngomong sama dia. Tapi ternyata lihat, dia langsung ketangkep basah dengan anak saya sendiri lagi. Enggak, itu bohong. Itu fitnah. Semua yang di sini bisa jadi saksi. Dan asal kamu tahu, perselingkuhan yang kamu lakuin ini bisa membuat kamu tidak mendapatkan harta Abah sepeser pun. Bahkan Abah berhak untuk menceraikan kamu. Nyah dari muka Abah. Ayo. Nah, aku pergi kamu dari sini. Pergi. Kamu duduk sini. Kamu bikin malu aja berzinah di rumah ini. Istrinya Abah lagi. Demi Allah, Umi. Rehan gak ngapa-ngapain sama Sinta. Ini semua rencananya Abah. Rehan ngikutin rencananya Abah. Karena Abah janji mau ngembaliin sertifikat kafe milik Zahra. Apa? Ini semua rencana Abah? Ayo, Bah, ngomong, Bah. Ini semua rencana Abah, kan? Sekarang Abah tepatin janji Abah. Balikin sertifikat Zahra. Kalau enggak, Rehan akan cerita ke Sinta tentang skenario ini. Terus Abah dibawa ke pengadilan. Rehan akan jadi saksi. Abah di penjara. Kamu tuh memang... mau pukul? Pukul! Biar Rehan sekalian bisa nuntut Abah. Kenapa sih kamu suka ancam-ancam Abah? Abah, apa yang bukan jadi haknya Abah kembalikan. Jangan sampai nanti jadi masalah. Nanti hidupnya Abah malah jadi susah. Bawa! Syukurlah, ternyata itu semua cuma rencana Abah. Walaupun sejujurnya aku cemburu karena Mas Rehan melakukan apapun demi Zahra. Zahra, ini berkas kepemilikan kafe kamu. Alhamdulillah ya Allah. Rehan, makasih ya. Kamu udah menyelamatkan kafe ini. Dengan kondisiku yang seperti ini, aku nggak mungkin ngelola kafe ini. Aku mau kamu yang ngelola kafe ini. Kamu mau kan? Zahra, aku nggak mungkin nerima kafe ini adalah mimpi kamu. Rehan, mimpiku yang sebenarnya adalah bersama kamu. Jadi kalau kafe ini menjadi milik kamu, semua mimpi-mimpiku sudah tercapai. Karena aku selalu bersama kamu.
Tapi Zahra... Rehan, hidupku sudah tidak lama lagi. Anggap kafe ini kenang-kenangan dari aku. Zahra, kamu jangan... Kamu gak mau lihat aku bahagia? Maaf. Aku ingin kamu bahagia. Aku akan terima kafe ini. Makasih ya, Rehan. Ya Allah. Zahra. Ya Allah. Zahra. Ya Allah, Rehan. Kepala aku pusing sekali. Zahra. Sakit. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sakit sekali. Zahra. Ayo. Ayo telepon rumah sakit. Minta ambulans. Zahra. 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 Rehan, gimana kondisi Zahra? Zahra. Dia masih ditangani sama dokter, Bu. Dok, Iya Pak, bagaimana keadaan anak kami, Dok? maaf Pak, Bu, kondisi Zahra sangat kritis. Kami harus segera melakukan operasi pengangkatan tumor. Karena dengan cara itulah Zahra bisa bertahan. Permisi Pak, Bu. Iya, hati-hati ya. Kalau sekolah tuh mandi dong. Aku bau banget sih kayak gini. Ih. Terus Sarah tuh bau banget. Mana Sarah mana? Itu. Wah, yang beneran nih. Iya Sarah, kalau mau sekolah tuh mandi dulu. Nih, mandi ya. Mandi biar gak bau. Halo Nana. Hai Nana. Nih mandi nih biar wangi nih. Mandi dong. Kenapa ketawa sih? Soalnya temen kamu itu lucu. Udah berhenti kok pada kayak gitu sih. Bubar. Oh, gak asik. Nih, pakai ini aja buat lap baju kamu. Gak usah. Udah tadi semalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sekarang keluarkan PR kalian masing-masing. Sarah bangun. Kenapa kamu ketiduran? Apa kamu begadang?
Atau kecapean mengerjakan sesuatu? PR kamu mana? Kenapa belum dikeluarkan? Aku belum ngerjain PR ya, Bu. Kenapa setiap ada PR tidak pernah kamu kerjakan? Kenapa, Sarah? Kamu tahu kan hukumannya bagi murid yang tidak mengerjakan PR? Nah, ketahuan. Akhirnya kamu hamil juga. Ayo kita ke dokter sekarang, kita periksa. Enggak, Bah, enggak. Ini aku cuma masuk angin doang kok, Bah. Kamu kenapa sih? Gak senang amat punya anak dari Abah? Bukan begitu, Bah, tapi emang ini aku cuma masuk angin. Alah, Abah juga tahu kamu gak kepengen punya anak dari Abah supaya kamu bisa balikan lagi sama Rehan, ya kan? Kamu kan terlalu mikirin Rehan dulu. Iya, Bah, ampun, Abah. Abah. Jangan terus-terusan nuduh Afifah. Dia tuh istri yang setia loh sama Abah. Alah, pagi-pagi malah diceramahin. Udah deh, Umi gak usah ikut campur. Abah mau periksa Afifah ke dokter. Abah pengen punya anak lagi dari Afifah. Dan jangan ikut, ya. Gimana kondisi anak saya, Sus? Suster gimana? Maaf, Bu, saya tidak bisa menjelaskan ya, Bu. Sus, maksudnya gimana, Sus? Tapi kondisi anak saya baik-baik aja kan, Sus? Tolong jelaskan sama saya, Sus. Tapi, Bu, ini bukan wewenang saya untuk menjelaskannya, Bu. Suster, tolonglah sus, kami ini orang tuanya. Coba suster bayangkan kalau suster menjadi orang tua dan menunggu anak satu-satunya berada di ruang operasi. Bantulah kami, tolong beritahu apa yang terjadi sebenarnya, Sus. Mbak Zara mengalami pendarahan, Bu, dan saya harus buru-buru mengambil stok darah untuk dia, Bu. Maaf, Bu, permisi, Bu. Zara, kamu harus kuat, Kak. Kamu harus bertahan. Abah, Afifah, kalian ngapain di sini? Ini mau periksa kehamilannya Afifah. Kamu hamil? Kamu heran? Emang kenapa kalau Afifah hamil? Kan ada suaminya. Ini. Ini anak saya. Harus dijelasin detail banget baru dia ngerti. Sebentar lagi kamu punya anak dari Abah ya, sayang ya? Ya. Mas Rehan ngapain di sini? Zahra, dia baru aja menjalani operasi pengangkatan tumor di otaknya. Tapi suster bilang, Zahra mengalami pendarahan. Astagfirullahaladzim, Zahra. Kasian. Udah sayang, nggak apa-apa ya. Kita ketemuin dokternya dulu ya. Ya. Saya ketemuin dokter dulu. Ya. Mbak Afifah tidak hamil, Pak. Hanya saja asam lambungnya yang naik. Makanya dia mual-mual. Gimana? Bapak yakin nih? Apa nggak ada pemeriksaan yang kelewat gitu? Tentu saja, Pak. Saya sudah periksa sesuai dengan prosedur profesi saya. Ya, bukan apa-apa. Maksud saya tuh begini. Ya, Pak Dokter juga kan
manusia juga, ya kan. Siapa tahu ada salahnya, gitu, ada yang keliwat atau bagaimana, gitu. Kumahanya Pak, masalahnya teh kita tuh sudah menikah cukup lama. Iya Pak, saya juga tahu soal itu. Tapi banyak faktor yang menyebabkan tertundanya kehamilan. Stres salah satunya. Dan asam lambung yang naik itu bisa dipicu karena stres. Jadi makanya Bapak sebagai suaminya Mbak Afifah harus bisa membuat Mbak Afifah lebih senang. Ajak dia jalan atau belanja atau menuruti semua kemauan Mbak Afifah. Jangan sampai stres, Pak. Saya bisa. Waduh, gawat nih. Afifah nggak jadi hamil. Zahra juga tambah parah dan nggak mungkin menikah sama Rehan. Kalau aku nggak ngawasin dengan baik, bisa-bisa Afifah sama Rehan balik pacaran lagi di belakang aku.